Ya, sekarang kita mau berkenalan dengan inferensi langsung. Bagian pertama, inferensi artinya penarikan kesimpulan atau penyimpulan. Ya, inferensi langsung. Inferensi artinya penarikan kesimpulan atau penyimpulan. Lalu apa yang dimaksud dengan inferensi langsung? Ya, kita ingat-ingat tempo hari kita telah berkenalan dengan berbagai macam proposisi. Ya, proposisi dalam berbagai kombinasinya ada 4 macam. Ada proposisi afirmatif universal. Biasa juga kita sebut proposisi A. Proposisi afirmatif universal. Ada proposisi negatif universal, disebut proposisi E. Ada proposisi afirmatif partikular atau tertentu, ya. Disebut juga proposisi I. Ada proposisi negatif partikular atau proposisi O. A, E, I, O. Proposisi A, proposisi E, proposisi I, proposisi O. Nah, contoh proposisi A, afirmatif universal. Semua filsuf Lebih adalah ngangkat ya. manusia. Semua filsuf adalah manusia. Quantifier atau pembilang semua menandakan bahwa proposisi ini afirmatif. Ya, kemudian copula adalah menandakan bahwa proposisi ini afirmatif. Ya, semua menandakan proposisi ini universal. Adalah menandakan proposisi ini afirmatif, mengiyakan. Semua filsuf adalah manusia. Semua universal adalah afirmatif. Jadi proposisi ini proposisi afirmatif universal atau proposisi A. Semua binatang bukan filsuf. Semua binatang bukan filsuf. Semua menunjukkan proposisi ini universal. Bukan menunjukkan proposisi ini negatif. Semua universal. Bukan negatif. Maka semua binatang bukan filsuf adalah proposisi negatif universal atau proposisi E. Beberapa manusia adalah filsuf. Beberapa partikular adalah afirmatif. Beberapa manusia adalah filsuf. Berarti ini proposisi afirmatif partikular atau proposisi I. Beberapa manusia bukan filsuf. Beberapa partikular. Bukan negatif. Beberapa manusia bukan filsuf adalah proposisi negatif partikular atau proposisi O. Sangat sederhana ya. Nah, sekarang kita mau melangkah lebih jauh untuk berkenalan dengan inferensi. Ya, inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari satu proposisi atau lebih. Sederhananya, inferensi adalah penyimpulan atau penarikan kesimpulan dari satu proposisi atau lebih.
Ada dua macam inferensi. Ada inferensi induktif, ada inferensi deduktif. Inferensi induktif adalah penarikan kesimpulan berupa generalisasi. Sedangkan inferensi deduktif adalah penarikan kesimpulan berupa eksplisitasi atau pengeksplisitan dari yang tersirat. Wah, nanti kita akan lihat ya satu persatu. Kita lihat dulu inferensi langsung. Ya, kali ini kita akan coba berkenalan dengan dua dari 5 tipe inferensi langsung. 5 tipe inferensi langsung itu adalah inversi, konversi, obversi, kontraposisi, dan oposisi. Ya, 5 nih ya. Kalau kita buat singkatannya atau akronimnya, IKOKO, ya, inversi, konversi, obversi, kontraposisi, dan oposisi. Kita coba lihat ya, inversi. Inversi adalah penarikan langsung atau penyimpulan langsung dengan cara satu, menegasikan subjek dari proposisi premis. Ya, menegasikan subjek dari sebuah proposisi. Atau menegasikan atau tidak menegasikan predikat proposisi premis. Apa ini maksudnya? Menegasikan atau tidak menegasikan predikat proposisi premis. Maksudnya begini, kalau kita menegasikan subjek dan predikat proposisi premis, kita melakukan inversi lengkap. Inversi lengkap. Kalau kita menegasikan subjeknya saja, predikatnya tidak kita negasikan, kita melakukan inversi sebagian. Jadi inversi ada dua macam. Inversi lengkap, inversi sebagian. Dalam inversi lengkap, subjek dan predikat kita negasikan. Dalam inversi sebagian, hanya subjek yang kita negasikan. Contoh, ya, inversi lengkap. Semua filsuf adalah manusia. Bagaimana kita menarik kesimpulan langsung dari proposisi, premis ini? Semua filsuf adalah manusia. Kalau kita melakukan inversi lengkap, jadinya semua filsuf kita negasikan, demikian juga manusia kita negasikan. Subjeknya, yaitu filsuf kita negasikan, menjadi sebagian, bukan filsuf. Manusia kita negasikan menjadi bukan manusia. Semua filsuf adalah manusia. Kalau diinversi menjadi sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Ini kalau kita amati, baik proposisi A maupun proposisi B memiliki arti yang sama. Kalau semua filsuf adalah manusia, berarti sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Secara tersirat kita paham, sebagian bukan filsuf itu manusia juga. Sebagian bukan filsuf bukan manusia.
teman-teman bisa nangkep ya. Ini pelan-pelan ya. Nanti kalau masih belum begitu jelas, bisa diikuti lagi pelan-pelan apa namanya penjelasan dalam berdasarkan PPT ini. Semua filsuf adalah manusia. Itu proposisi premisnya. Lalu proposisi konklusi atau kesimpulannya apa? Kita negasikan dalam rangka inversi. Semua filsuf kita negasikan quantifier atau pembilangnya. Semua menjadi sebagian. Subjeknya kita negasikan juga. Filsuf menjadi bukan filsuf. Lalu predikatnya manusia kita negasikan menjadi bukan manusia. Semua filsuf adalah manusia, inversinya sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Terus kita amati, loh, bukankah proposisi semua filsuf adalah manusia adalah proposisi A ketika diinversikan lengkap menjadi proposisi I. Jadi ya, proposisi A menjadi proposisi I. Ingat ini, apa itu proposisi I? Proposisi afirmatif partikular. Nah, contoh yang kedua, semua filsuf adalah manusia. Kita melakukan inversi sebagian. Ya, yang kita inversi hanya subjeknya saja. Semua filsuf, semua quantifier atau pembilang kita negasikan menjadi sebagian. Filsuf sebagai subjek kita negasikan menjadi bukan filsuf. Manusia kita biarkan karena ini inversi sebagian yang tidak berlaku untuk predikat. Maka inversi sebagian adalah sebagai berikut. Semua filsuf adalah manusia. Maka sebagian bukan filsuf adalah manusia. Nah, ini ya, mudah sekali ya. Semua filsuf adalah manusia, maka kita bisa simpulkan secara langsung dan logis, berarti sebagian bukan filsuf adalah manusia. Ini. Nah, sebagian lagi bukan manusia. Kalau semua filsuf adalah manusia, maka kesimpulan pertama dengan menggunakan inversi lengkap, sebagian bukan filsuf, bukan manusia. Yang kedua, sebagian bukan filsuf adalah manusia. Nah, ini secara keseluruhan dalam inversi proposisi A menjadi proposisi I. Bagaimana kalau E menjadi O? Nah, E inversi lengkap untuk proposisi E. Kita tahu proposisi E itu ya eh, negatif universal, itu E. Semua filsuf bukan kerak. Semua universal. Di sini bukan eh, kopulanya. Oh, berarti ini negatif. Negatif universal. Semua filsuf bukan kerak. Lalu kita inversikan lengkap. Sebagian bukan filsuf. Bukan, bukan kerak. Ini. Semua filsuf bukan kerak. Kalau diinversikan lengkap, sebagian bukan filsuf, bukan, bukan kerak. Kalau teman-teman jeli, oh berarti ya sebagian bukan filsuf, kerak. Iya, berarti ada juga yang bukan filsuf, yang bukan kerak. Semua filsuf bukan kerak. Sebagian bukan filsuf, bukan, bukan kerak.
Proposisi E menjadi proposisi O. Ngomong-ngomong tentang bukan-bukan, ya, bukan sebagai tanda atau ciri proposisi negatif. Lalu ada bukan kera, kita ambil analogi dari matematika. Minus dikali minus adalah plus. Sebagian bukan filsuf, bukan kera. Berarti sebagian bukan filsuf adalah kera. Kalau inversi sebagian, semua filsuf bukan kera. Maka sebagian bukan filsuf bukan kera. Bisa saja harimau, bisa saja kuda, ya. Bisa saja manusia, yaitu manusia yang bukan filsuf. Gampang ya, sederhana pedomannya kalau inversi, ya, atau inferensi, jenis inversi, ada dua kemungkinan, ada dua tipe inversi lengkap dan inversi sebagian. Inversi lengkap, kita negasikan baik itu subjek maupun predikat. Inversi sebagian, kita negasikan subjeknya saja. Sekarang konversi. Apa itu konversi? Konversi adalah penyimpulan langsung atau penarikan kesimpulan secara langsung dengan cara membalikkan atau mempertukarkan terma predikat menjadi terma subjek menjadi terma predikat. Konversi. Dibalik, terjadi pembalikan atau pertukaran, predikat jadi subjek jadi predikat. Dalam hal ini, kuantitas terma subjek dan terma predikat harus sama, tetap sama, sebelum dan sesudah konversi. Kualitas konverten atau proposisi yang akan dikonversikan dan kualitas konverse atau proposisi setelah dikonversikan harus tetap sama. Wah, gimana ini Pak? Ya, konverten artinya proposisi yang akan dikonversikan. Konverse, proposisi sesudah dikonversikan. Konverten, proposisi yang akan dikonversikan. Konverse atau converse adalah proposisi yang sudah dikonversikan. Biar konkret kita lihat contoh. Semua filsuf bukan kera. Proposisi E. Kita balik nih. Semua kera bukan filsuf. Ya, konversi. Jadi subjek dan predikat bertukar tempat. Semua filsuf bukan kera. Apa kesimpulannya kalau kita buat konversi? Semua kera bukan filsuf. Benar juga ya, semua filsuf manusia, pasti bukan. Dan semua kera, ya, bukan manusia. Nah, dia bukan filsuf. E menjadi E. Beberapa anggota TNI adalah sarjana. Dikonversikan. Apa? Bagaimana inferensinya? Beberapa sarjana adalah anggota TNI. Beberapa hanya tetap. Subjeknya anggota TNI bertukar tempat dengan predikatnya sarjana. Beberapa anggota TNI adalah sarjana. Sama artinya. Beberapa sarjana adalah anggota TNI. Bagaimana kalau proposisinya itu negatif partikular? Beberapa anggota TNI bukan sarjana. Kalau dikonversikan, beberapa sarjana bukan anggota TNI. Nah, jadi kita lihat ya proposisi E kalau dikonversi tetap proposisi E.
Proposisi I kalau dikonversi jadi proposisi I juga. Proposisi O kalau dikonversi tetap proposisi O juga. Tapi bagaimana dengan proposisi A? Positif atau afirmatif universal. Semua filsuf adalah manusia. Wah, ini nggak bisa dikonversikan. Filsuf ditukar dengan manusia, subjek dengan predikat. Masa jadi semua manusia adalah filsuf? Salah. Ya, tidak semua manusia adalah filsuf atau bukan semua manusia adalah filsuf. Bahwa semua filsuf adalah manusia tidak bisa dikonversikan. Ya, jadi dalam konversi proposisi I, dan O bisa dikonversikan. Tapi proposisi A tidak bisa dikonversikan. Nah, itu ya. Nah, nanti teman-teman coba mengerjakan latihan. Nah, ini Pak Rudi bergembira untuk tugas-tugas latihan yang sudah dikirimkan. Ini menjadi bobot nilai bagi teman-teman. Nah ya, latihan menginversikan proposisi. Coba kita lihat ya, proposisinya apa saja. Semua bintang film memakai sabun Lux. Wah, kalau diinversikan bagaimana ini? Ya, semua bintang film memakai sabun Lux. Sebagian pemakai sabun Lux adalah bintang film. Wah, bagaimana nih kalau dikonversikan? Nah, kalau diinversikan, ya. Semua pegawai negeri adalah penerima gaji. Sebagian bukan filsuf, bukan kera. Wah, kalau inversi, ya berarti baik berarti baik subjek maupun predikat diinversikan kalau inversi lengkap, atau subjek saja diinversikan, predikatnya tidak kalau inversi sebagian. Lalu latihan soal mengkonversikan proposisi. Semua mahasiswa bukan anak kecil. Beberapa mahasiswa berlatih karate. Semua buku logika adalah buku penting. Sebagian manusia bukan dokter. Nah, gimana mengkonversikannya? Ingat, dalam konversi, subjek dan predikat bertukar tempat. Subjek dan predikat bertukar tempat. Nah, ini perkenalan kita dengan eh, inferensi langsung, khususnya inversi dan konversi. Kita akan melanjutkan perkenalan dengan tiga lainnya dalam kesempatan berikutnya.